Tekanan anak pertama. Anak pertama selalu jadi yang dinanti-nanti kehadirannya. Diharapkan kesuksesannya, namun anak pertama itu selalu menjadi beban bagi dirinya sendiri. Anak pertama selalu beban bagi dirinya sendiri. Ayo, kasih ke adikmu dulu. Sejak kecil, kita sudah belajar bagaimana cara mengalah, tapi definisi mengalah yang diajarkan membingungkan. Apa sebenarnya maksud mengalah? Apakah mengalah berarti harus selalu mengalah setiap saat? Atau mengalah adalah cara supaya lebih adil? Biarkan adikmu duluan yang main, dia kan masih kecil. Jika mengalah adalah cara supaya lebih adil, mengapa dia selalu menjadi pihak yang mengalah? Tetapi anak pertama adalah anak pertama. Mereka selalu dipuji setiap kali berhasil mengalah. Meski mengalah itu terasa sakit, karena mereka tak pernah melihat pihak lain mengalah untuknya. Belajar yang rajin, biar jadi contoh buat adikmu. Masih mengenakan seragam putih merah, tetapi sudah diberi tekanan yang tak seharusnya. Tetapi anak pertama tak pernah berhenti untuk berusaha dan tak pernah berani memberontak. Jadi mereka akan menyingsingkan lengan di meja belajar sebaik-baiknya, sekaligus menjaga jarak dari orang rumah. Karena usaha belajar mereka tak selalu berujung pada nilai-nilai yang bagus, dan mereka selalu khawatir menunjukkan nilai-nilai tersebut. Mereka cemas membayangkan kegagalan-kegagalan di masa depan, sebab mereka adalah anak pertama, penolong pertama jika terjadi apa-apa, panutan bagi saudara-saudara di rumah, anak yang dulunya dinanti, tekanan yang tak diharapkan. Karena tak ingin lagi mendengar tekanan yang memberatkan hati, mereka biasanya lebih memilih untuk menjadi pendiam di rumah. Berusaha sebaik mungkin menjaga jarak, menciptakan langkah baru di dunia luar. Namun, kalung yang disematkan untuk mereka begitu berat, terlalu berat bahkan. Mereka tak pernah meminta menjadi anak pertama, berharap menjadi anak kedua atau ketiga atau bungsu. Sekalian, ya tekanannya tak sebesar dengan anak pertama. Namun, anak pertama hanya mampu melihat dari sudut pandang anak pertama. Mereka tak tahu beban yang dirasakan anak kedua setiap kali orang tua berkata, "Lihat tuh kakakmu, kamu masa gitu aja." Kamu tidak tahu rasa terabaikan yang dirasakan oleh anak pertengahan karena orang tuamu sibuk mengurus kakak yang baru memasuki sekolah dan adik-adik yang baru lahir. Kamu tidak tahu rasanya menjadi anak bungsu yang terasingkan dari keluarga. Beda umur paling jauh, jarang didengar suaranya, dipandang remeh, kemampuannya masih kecil. Tiap anak punya masalah masing-masing. Mereka, anak-anak pertama, berharap orang tuanya sadar bahwa orang tualah yang harus menjadi panutan. Jangan bebankan apa yang tak seharusnya menjadi anak pertama. Namun, anak pertama hanya mampu melihat dari sudut pandang anak pertama. Mereka tak tahu beban yang dirasakan orang tua. Orang tua sadar betul mereka sudah menjadi panutan tanpa perlu disadarkan atau tanpa perlu disuarakan. Orang tua berjuang sekuat tenaga mereka. Orang tua juga kepayahan berjuang, tetapi berusaha menutupi lelah laut wajahnya. Orang tua juga terbebani, dan ini adalah bagian dari sifat manusia mereka. Kelemahan mereka, ketidaksempurnaan mereka, sehingga mereka salah memperlakukanmu. Ingin menjadikanmu sebagai panutan adik-adikmu karena mereka
pribadi ingin dirimu lebih baik dari mereka. Mereka anak-anak pertama, jadi begitu kritis menilai berbagai kekurangan yang ada di dalam rumah ini. Namun, anak-anak pertama seringkali lupa bahwa kita tinggal di dunia yang tak sempurna, diisi oleh orang-orang yang tak sempurna, tetapi menuntut kesempurnaan. Mari kita belajar mengalah lagi, namun tambahkan keadilan kali ini. Lihat lebih objektif lagi bahwa semua orang kepayahan dengan ujiannya masing-masing. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak bungsu, dan juga orang tua kita sendiri.